sendiri. Oh, suami? Dia bekerja. Oh, bekerja. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan dulu, saya dengan Medan Indri. Pada pagi hari ini saya membuat tugas di sini untuk melayani Ibu. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya Yani. Oh, Ibu dari mana? Saya dari Tenda. Oh, dari Tenda. Iya. Baik, kalau begitu sebelum saya melakukan tugas ini, sebentar izinkan saya untuk duduk pintu dan tidak untuk kita menjaga privasi Ibu. Iya. Baik, saya akan berkira selesai. Terus Ibu untuk keluhan Ibu yang sekarang itu apa? Begini Ibu, setelah saya melahirkan Ibu, saya sering mengalami pendarahan dan adanya pembekakan pada wajah saya dan di daerah ekstremitas saya. Dan saya sering merasa sakit pada saat saya tekam. Ya, mungkin. Ya. Ibu sebentar saya akan menjelaskan terkait dengan masalah yang Ibu alami. Ya. Tanda infeksi pada masa nifas. Jadi tanda infeksi pada masa nifas itu terjadi peningkatan suhu lebih dari 38 derajat Celcius dan lokia itu berbau atau darah itu berbau. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tanda perdarahan intravenal dalam masa nifas. Jadi tanda perdarahan intravenal dalam masa nifas ini pada perdarahan setelah melahirkan merupakan perdarahan yang terjadi selama beberapa minggu setelah ibu melahirkan. Kemudian yang kedua, menjelaskan terkait dengan tanda bahaya pada masa nifas ini seperti sakit kepala, nyeri epigastrik atau pada penglihatan kabur. Jadi sakit kepala di sini, jika sakit kepala terasa sangat mengganggu disertai dengan penglihatan kabur, muntah, nyeri ulu hati ataupun bengkaknya, perlu diwaspadai karena kondisi ini bila menjadi tanda komplikasi tersebut seperti preeklamsi setelah melahirkan. Kemudian saya juga akan menjelaskan terkait dengan demam, muntah, rasa sakit pada saat kita berkemih. Jadi Ibu, jika kita terdapat odelma atau pembengkakan pada wajah atau pada ekstremitas, perlu kita waspadai sejak gejala lain yang lebih mengarah pada kasus preeklamsi atau ekstremitas. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan payudara yang berubah menjadi merah, panas, dan terasa sakit. Masalah tersebut bisa menjadi tanda dehidrasi, gangguan pada otot usus atau panggul, bahkan infeksi pada kandung kemih ataupun ginjal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait tentang rasa sakit, merah, lunak, dan pembengkakan di kaki. Jadi Ibu, masalah pada payudara yang berubah menjadi merah, panas, dan terasa sakit bisa terjadi karena puting lecet. Puting lecet ini akan memudahkan masuknya kuman dan terjadinya payudara pada ibu itu bengkak. Kemudian BH yang terlalu ketat. Jadi jika kita mengalami sakit pada payudara, usahakan kita jangan menggunakan BH yang terlalu ketat. Usahakan kita memakai BH yang pas-pas saja, yang di mana jika ibu menggunakan BH tersebut, ibu merasa nyaman. Tapi kalau ibu tidak merasa nyaman, kita bisa mengeluarkan BH tersebut. Kemudian jika kita menggunakan BH yang ketat dapat mengakibatkan segmental atau egramen. Yang berikut saya menjelaskan terkait dengan kehilangan nafsu makan dalam waktu yang sangat lama. Jadi kehilangan nafsu makan dalam waktu yang sangat lama bisa terjadi pada pembengkakan, di mana yang terjadi pada ekstremitas bawah itu biasa saja terjadi varises dan ibu harus tetap waspada. Kemudian ibu harus berkonsultasi pada fasilitas kesehatan, seperti misalnya ibu konsultasi di puskesmas, di rumah sakit ataupun di dokter. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perasaan sedih atau tidak mampu mengasuh diri sendiri, bayinya dan diri sendiri. Jadi ibu sebaiknya ibu hendaknya setelah bersalin itu berikan minum yang hangat, susu, kopi ataupun teh yang berguna untuk mengembalikan tenaga yang
yang hilang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita pergi ke klinik dan jika mengalami tanda bahaya pada masa nifas. Jadi perubahan terkendali setelah melahirkan bisa membuat ibu mengalami baby blues, seperti ibu merasakan tidak nyaman, ibu agak stres, baik itu karena kepikiran atau karena ibu merasakan sakit yang dialami oleh ibu. Kemudian dapat muncul beberapa perasaan yang gelisah, terus mudah panik dan juga sedih. Kondisi ini umumnya hilang dalam beberapa hari atau bahkan sampai beberapa minggu. Namun bila perasaan tersebut tidak hilang, maka disertai rasa benci, keinginan untuk bunuh diri, kemudian keinginan untuk tidak bisa merawat bayinya. Jadi kemungkinan itu merupakan tanda depresi pasca persalinan atau tanda depresi setelah ibu bersalin dan langsung ke fasilitas kesehatan. Lalu jika ibu merasakan hal seperti itu, ibu bisa berkomunikasi dengan keluarga dan memberitahukan kepada keluarga untuk segera pergi berkonsultasi ke fasilitas kesehatan, baik itu bidan, dokter ataupun tenaga kesehatan yang lain. Baik ibu, sekian materi yang saya berikan kepada ibu. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalau itu ibu, apakah ibu sudah mengerti? Dan ibu, jika ibu sudah mengerti, mungkin ibu bisa jelaskan kembali terkait apa yang sudah saya jelaskan tadi. Tanda-tanda dalam bahaya masa nifas itu yang pertama, ibu mengalami pendarahan di perfakiran, yang kedua adanya pembengkakan pada wajah, dan yang ketiga sakit kepala dan adanya rasa sakit pada saat kita berkemih. Gitu. Baik ibu, terima kasih karena ibu sudah mengerti terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan. Baik, setelah pulang ke rumah nanti ibu, jika ibu masih merasakan hal yang sama, usahakan ibu untuk menenangkan diri ibu dan bisa ibu datangkan kembali ke sini setelah 1 minggu ini ke depan. Kemudian kalau ibu tidak bisa datang, bisa menghubungkan saya melalui